Hujan gerimis, tiba-tiba motor mati. Pas saya udah berbicara sombong, berbicara sombral kata orang sini mah, ya ada kunti, ada jin mau saya ajak nikah sekalian, kata saya kan begitu. Ternyata yang saya omongin itu ada di depan saya. Waktu saya pulang, pas kamar mandi saya kan di luar, bukan di dalam rumah, di luar rumah. Kamar mandinya ada lorongnya gitu, ada lokasi terbukanya. Pas di belakang kamar mandi saya itu ada pohon waru gede, ada 3 pohon kalau nggak salah waktu itu. Ternyata udah nungguin di rumah. Pergi, pindah lagi, geser lagi ke daerah waterpark, masih di Pangandaran juga. Itu mah di situ mah bener-bener hampir mati saya. Oh pantesan, iseng dia mah. Terus gimana ini? Pengen sembuh saya. Ya udahlah, langsung dikasih gelang. Oh dikasih gelang. Ini. Tuh. Yang mana, Pak? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu lagi nih, masih edisi Pangandaran. Nah, kembali saya mau mengingatkan bahwa Malam Mencekam upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan itu jamnya di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa catat hari dan jamnya ya. Nah, kesempatan hari ini juga, di malam hari ini Malam Mencekam akan memberikan kenang-kenangan kepada setiap narasumber yang tampil di channel Malam Mencekam, yaitu berupa kaos. Ini kaos kenang-kenangan eksklusif dari Malam Mencekam. Nah, tapi nanti kita akan kasihnya nanti. Nah, sebelah saya sudah hadir seorang narasumber yang akan mengisahkan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan kita ngobrol dulu dengan sang narasumber. Kita berkenalan dulu, apa kegiatannya dan seperti apa kisahnya. Oke, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Dengan Mbah Usup ya? Iya betul sekali. Mbah Usup asli Pangandaran ya? Asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Kegiatan apa Mbah? Kegiatan sehari-hari saya paling hobi saya mencari ikan, menjala ikan di laut maupun di muara. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini masih suka mencari ikan. Dari mulai usia muda, usia belasan tahun, nyampe sekarang udah usia saya 56 tahun, masih tetap hobi lah istilahnya. Tetap mencari ikan. Tetap mencari ikan. Oke, Mbah, di kesempatan malam ini kan Abah mau mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama Abah berkegiatan mencari ikan ya? Iya. Itu apa tuh Bah? Kegiatan kisahnya seperti apa tuh? Kisahnya ke satu ya, saya berhubung hobi ini jadi tidak mengenal waktu saya kalau mau mencari ikan. Dalam artian tidak mengenal waktu, mau sore, mau malam, mau tengah malam, maupun siang juga bisa jadi, tergantung keinginan saya gitu. Jadi banyak ketemu dengan hal-hal yang mistis dalam ya? Waktu pencarian ikan itu sering sekali saya menemukan hal-hal yang gaib lah istilah kalau kata orang sini mah. Ketemu sama kuntilanak pernah, ketemu suara-suara yang aneh-aneh maupun yang ketawa, yang bersin-bersin gitu. Seringlah nemukan. Bahkan orang lain tidak berani pun ke tempat itu saya tempuh. Gitu ya? Saking saya senangnya mencari ikan gitu. Nggak kenal jam? Nggak kenal jam saya. Kalau niat dari hati saya mau jam 12 malam ya pergi sendiri. Nggak ada rasa takut? Nggak ada sih, nggak ada rasa takut. Oke Bah, tahan dulu ceritanya, nanti kita akan mulai dari awal seperti apa kisahnya ya. Sobat Malam Mencekam,
Ini akan sangat seru dan akan sangat menegangkan. Jadi siap-siap, jangan tinggalkan channel ini. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Waktu awal terjadi penemuan yang mistis itu kalau nggak salah sebelum pelabuhan jadi sekitar tahun 2015 orang lain belum ada yang menjamah ke daerah itu, masih dalam istilahnya proyek masih maju, tapi udah jadi ada bentuk seperti danau gitu. Itu kan buatan aslinya. Saya mencari ikan ke situ. Terus waktu itu kan saya merasa ada gangguan-gangguan lah istilahnya, ada kurang nyaman dalam perasaan, dalam hati saya, kok rasanya kayak gini, agak ada merinding, berhubung saya sendirian kan tengah malam. Nah, terus saya paksakan menjala ikan. Nggak dapat ikannya sama sekali waktu itu. Ya timbul akhir saya aral, kalau kata orang Sunda kan aral. Kok ikan nggak dapat, ada apa? Ya akhirnya saya ngomong seenaknya saya. Nemu apa, kayak nemu setan, apa nemu kuntilanak, kata saya begitu. Pada akhirnya lama saya ngejala, nyampe pulang saya nggak dapat satupun tuh ikan. Ya pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk pulang. Setelah perjalanan sekitar ada paling 500 meter lah dari lokasi, belum jauh juga. Hujan gerimis waktu itu. Pas saya sambil aral hati saya, ya nggak sadar hati saya berbicara, nemu kunti lah di jalan, saya ajak nikah sekalian, katanya kan begitu. Ya pada akhirnya pas mau nyampe ke jembatan, yang jembatan sekarang itu jembatan merah, kata orang Pangandaran. Di situ sebelum jadi jembatan itu masih jembatan bambu, cuman bisa dilintasi sama motor doang, sama sepeda. Waktu itu motor saya mogok tiba-tiba di situ. Padahal motor yang termasuk motor tua banget enggak, motor muda juga bukan lah, masih bagus lah gitu. Kok tiba-tiba mati gitu. Ya saya aral di situ, udah ikannya nggak dapet kan. Hujan gerimis, tiba-tiba motor mati. Pas saya udah berbicara sombong, berbicara sombral kata orang sini mah, ya ada kunti, ada jin, mau saya ajak nikah sekalian, kata saya kan begitu. Ternyata yang saya omongin itu ada di depan saya. Sosok itu ada di depan saya, di atas pohon waru itu kan, ada pohon waru ketinggian sekitar 2 meter lah. Situ. Loyong ke jalan. Ada lagi duduk aja nyantai. Saya ngomong begini, Neng, kamu jangan hujan-hujanan, besok pilek kamu, kata saya ngomong gitu. Tiba-tiba dianya menghilangkan, saya kaget juga. Semakin lama saya akhirnya jadi merinding. Yang tadinya berani jadi merinding, ya ambil kesimpulan, nyobain nyalain motor, ternyata motornya nyala gitu. Ya, terus saya pulang. Saya pulang ke rumah, saya masih penasaran juga, kok nggak dapat apa-apa. Ke lain lokasi saya pergi lagi waktu itu. Belum mandi belum apa, saya mikir di rumah, dapat ikan ini nggak, belum dapat ikan ini. Langsung pergi lagi ke yang namanya daerah Aston lah, masih di wilayah Pangandaran juga gitu. Saya ngejala di situ, ada penemuan lagi yang aneh-aneh lagi. Itu mah ganti suara bersin-bersin doang di situ. Saya tetap pembicaraan begitu. Kamu bersin-bersin, besok pilek, katanya begitu tetap pembicaraan saya. Akhirnya dia berhenti juga, nggak bersin-bersin, dapat banyak tuh udang, dapat banyak. Itu yang kedua berangkat yang kedua itu. Itu waktu menjaring pakai perahu atau gimana? Enggak, saya turun ke kali langsung. Nggak biasa pakai perahu saya. Kalau pakai perahu nggak ada sensasinya.
Nggak senang ya? Langsung nyemplung ke kali. Paling kedalaman sedada lah, paling dalam, nyari yang agak nggak dalam gitu. Akhirnya dapat banyak tuh kan udangnya, udah dapat banyak. Bunyi lagi itu suara-suara bersin itu, saya kasih buang ke belakang, ambil udang, langsung dilempar. Tetap masih suara bersin malah semakin mendekat tuh suaranya. Akhirnya saya ngomong lagi, Neng, kalau pengen besok saya kasih yang matang, kata saya. Kalau kata orang sini udah dipelas lah begitu. Akhirnya berhenti dia, saya pulang. Nah, udah pulang, mimpi tuh di situ. Katanya yang cerita yang awal nih, dalam mimpi dari cerita yang awal. Kamu terlalu sombong katanya, makanya saya nggak kasih katanya. Kata penghuni di kali yang pertama itu. Ya. Jadi dari situ saya kalau setiap mau ke air, nyemplung ke air, berusaha rendah hati. Soalnya yang udah terjadi juga, ya gitulah. Kalau terlalu sombong nggak dikasih, malah kalau di sini mah. Itu di mimpi ya? Di mimpi itu munculnya. Ya, lain hari, keesokan harinya pergi lagi ke tempat yang pertama tadi cerita lokasinya. Istilahnya permisi dulu lah kalau kata orang sini, ya permisi dulu. Saya berusaha rendah hati lah di situ. Baru banyak dapat ikan, ada ikan balanak, ada ikan anak sepah itu, ada udang, dapatlah banyak. Akhirnya saya pulang, saya pengen ketemu lagi kata saya gitu. Pengen ketemu lagi lah sama yang kemarin tuh yang di pohon waru itu, dalam hati. Nantang ya? Nantang saya. Malah pas pulang mah nggak ada. Gitu. Nggak taunya bukannya nggak ada yang sebenarnya itu, bukannya nggak ada, tapi nggak di situ. Waktu saya pulang, pas kamar mandi saya kan di luar, bukan di dalam rumah, di luar rumah. Kamar mandinya, lokasi dari rumah ke kamar mandi ada lorongnya gitu, ada lokasi terbukanya. Pas di belakang kamar mandi saya itu ada pohon waru gede, ada 3 pohon kalau nggak salah waktu itu. Ya ternyata udah nungguin di rumah. Di pohon waru itu? Di pohon waru itu udah nungguin gitu. Ternyata yang saya tantang itu nggak di tempat yang tadinya biasa dia gelantungan. Ternyata udah ada di samping rumah saya. Apa reaksi Abah waktu? Reaksi saya kaget lah, biasanya juga nggak ada gitu. Saya mikir ternyata yang tadi saya tantang itu bukan di tempatnya, ternyata udah mendahuluin saya, udah ke samping rumah saya gitu. Jadi situ saya berdialog sama dia, memang sempat berdialog lama lah. Pengennya apa, rencananya apa, kok tiba-tiba kamu ngikutin saya. Dia ngomong sambil pergi, jangan sekali-kali nantang saya katanya. Kata dia jangan sekali-kali nantang saya, karena saya paling nggak suka ditantang. Bicaralah lemah lembut katanya. Dia bilang begitu? Dia bilang begitu, bicaralah lemah lembut karena saya perempuan. Dia ngomong begitu. Ya akhirnya saya mohon maaf, seperti ke manusia biasa gitu. Udah dia pergi, malamnya mimpi lagi. Malah dia ngunjukin tempat-tempat ikan. Nah di situ, di sini saya tenarnya si Abah, ya si Abah, pawang anak-anak yang suka ngejala lah istilahnya di wilayah Pangandaran di sini. Jadi saya tahu tempat-tempat ikan di mana. Kalau saya ngejala sampai sekarang, alhamdulillah dapat terus. Berhubung, nah itu ada impian dari situ. Kalau makanya tadi saya ngomong, saya kalau mau ngejala nggak pakai waktu. Jadi tergantung niat hati, mau jam berapa aja saya pergi. Nah itu kadang-kadang udah tidur di rumah jam 11 mimpi langsung berangkat gitu. Malam-malam terus pasti ada yang ngikutin. Setiap berangkat pasti ada yang ngikutin. Merupakan suara gitu, suara ketawa lah, suara yang nangis lah. Ya itu si kuntilanak yang itu yang pertama ketemu itu selalu ngikutin. Asal pergi habis maghrib, mau jam berapapun pasti ngikutin. Sampai sekarang juga kadang-kadang keluar malam nggak ngejala juga, kemana kita pergi mau mencari burung malam-malam lah. Ngebelor kalau kata orang sini mah, nyari burung tengah malam.
pasti ngikutin. Terus ini ganti cerita lagi ya, bukan masalah udah dianggap udah yang itu mah. Jadi bercerita lagi ke tentang hobi saya menjala ikan lagi ya. Banyak sih kejadian-kejadian saya yang horor-horor kayak gitu mah. Ke daerah Sodongkopo saya mencari ikan Cijulang masih. Nah di situ juga istilahnya ada penemuan-penemuan yang gaib juga. Itu malah sebelumnya jatuh ke air, nyemplung ke air, udah nemu yang aneh-aneh di perjalanan. Pertama nemu burung putih, gede banget. Pas lagi diliatin pakai lampu motor itu, diliatin standarin, motor oncorin, mau saya tangkap rencananya. Tiba-tiba pas mau ditangkap nggak ada lagi, nggak kelihatan terbangnya, hilang begitu aja. Itu di daerah Cijulang Permai, Batu Karas. Perjalanan ke tempat yang direncanakan mencari ikan. Tiba-tiba sebelum nyampe ke air juga motor saya kempes loh. Yang herannya kalau masalah kempes kan biasa Ya. udah standarin, saya jalan kaki tinggalin aja udah motor, gampang nantilah ke temen mau minta ditukar pinjam motor lah gitu, dalam hati saya begitu. Yang lebih anehnya seudahnya saya cari ikan, ban motor kok nggak kempes, nggak apa. Ajaib kan? Jelas kempes. Kempes udah jelas kempes, nggak bisa ditumpakin sama orang berdua sama teman saya. Nah, di situ langsung saya pulang, pindah lokasi, nggak langsung pulang ke rumah, pindah lokasi. Udah masang jaring panjang, bukan jala, masang jaring panjang. Udah dapat ikan lumayan banyak. Ya timbullah seperti gelombang air laut di air itu. Padahal air itu lokasi itu ratusan meter lah dari laut, nggak sepantasnya. Bukan di laut. Jadi sekitar ada 300 meter lah dari air laut, ya termasuknya muara gitu. Ada gelombang gede banget, ombak gede banget. Kadang-kadang perasaan saya nih ya, yang tadinya segini juga air sampai segini. Saya juga sampai loncat-loncat ngikutin naik turunnya itu air. Di situ ada apa ini ya? Apa air laut masuk ke sini? Apa ada terjadi apa gitu? Ya udah saya ke daratan dulu, istirahat dulu. Bakar-bakar itu kayu bakar dulu, bakar ikan dulu yang ada, makan. Yang jaring yang panjang itu belum diambil. Ya udah airnya biasa lagi, seperti biasa saya turun lagi. Rencana mau diperpanjang lah istilahnya, cari ikan masih kurang banyak. Ternyata yang kedua sama juga begitu. Ketika turun udah selang sekitar beberapa menit lah, terjadi kayak gitu lagi, gelombang lagi airnya. Nah langsung saya merinding, ada apa ini, nggak seperti biasanya. Langsung saya pupul jaring yang panjang itu, sambil ngambil ikannya, kan diikat di pohon dulu jaringnya, diambil satu-satu ikannya. Ada suara seperti yang pohon yang rubuh ke air, brak, kayak gitu 2 kali. Kata teman saya, udah pulanglah, pertanda bahaya ini mah katanya. Gak lama ada orang ke situ juga mau ngambil ikan sama seperti saya. Saya ngomong gini, cerita yang tadi itu diceritain sama teman saya. Ternyata kata orang yang datang, bukan yang teman saya, diceritain sama orang yang baru datang. Kata orang yang baru datang tuh, oh katanya, yang buntung itu mah katanya. Jadi ada buaya buntungnya di situ katanya. Di muara itu. Di muara itu ada buaya buntungnya. Pas dia lagi iseng katanya. Padahal nggak bahaya kata orang itu. Setelah orang itu turun juga sama merasakan seperti saya. Tiba-tiba airnya bergelombang juga. Saya masih belum pulang. Penasaran kok orang berani, ya udah dibilangin kayak gitu, dia masih tetap turun juga. Akhirnya ada gelombang juga, dia juga ke daratan dulu. Kata orang yang ketiga itu, turun bareng-bareng yuk katanya. Ayo kata saya, turun lagi. Pas ikan kelihatan di center tuh banyak banget. Satu pun nggak ada yang kena jaring. Satu pun nggak ada yang kena. Udah dekat jaring pada balik lagi, kelihatan disenterin, dioborin gitu, kelihatan.
Di situ ngambil keputusan, udahlah berhenti aja kata saya. Pulang. Nah itu waktu pulang itu tadi saya udah ceritain, ternyata motor masih bisa dipakai, nggak kempes. Yang tadinya kempes. Heran saya juga. Langsung lewat mimpi terus saya mah. Langsung pulang ke rumah, mimpi lagi. Katanya, kalau mau ngambil ikan di situ, kata kakek-kakek juga, kalau mau ngambil ikan di situ jangan sembarangan, pamit dulu, izin dulu, kata dia. Itu punya saya semua juga katanya. Itu peliharaan saya semua juga. Jadi istilahnya di setiap kali di Pangandaran intinya ada penghuninya, ada yang nungguinnya aslinya. Walaupun kali kecil juga tetap ada kalau di Pangandaran yang saya temukan gitu. Kebanyakan ada penghuninya semualah. Hampir rata-rata semua. Semua saya udah paling jauh mencari ikan. Ya secara sederhana lah, modal jaring panjang, modal jala lingkar itu. Saya paling jauh. Sampai ke daerah Macingklak juga. Daerah Pangandaran juga sih masih kabupatennya. Nyampe ke Jawa Tengah juga gitu. Begitu. Memang harus pamit dulu tetap. Di mana-mana juga. Nah, ada cerita lagi nih. Ceritanya masih tentang mencari ikan gitu. Masih di wilayah Desa Babakan kalau nggak salah tuh, Kecamatan Pangandaran. Mencari ikan di sana. Itu mah ngobor kalau kata orang sini mah, bukan masang jaring, bukan pakai jala, ngobor lah. Yang senjatanya cuma tombak kecil gitu. Setiap ikan yang kelihatan tuh ya, setiap ikan yang kelihatan pada banyak kelihatan. Pas mau ditombak pada nggak kena terus. Akhirnya ingat saya sama omongan-omongan kakek-kakek yang di dalam mimpi sebelum-sebelumnya gitu. Akhirnya saya permisi pamit lah di situ. Dapat kepiting banyak. Terus saya jalan terus sepanjang kali itu. Langsung saya ngambil kesimpulan, bakar-bakar dulu kata saya. Sambil ngilangin rasa takut. Bakar-bakar dulu. Pas bakar-bakar juga tadinya kita berdua sama teman, saya berdua sama teman. Kok pas lagi makan jadi bertiga. Loh. Nggak nyadar. Nyadar-nyadarnya makanan udah habis. Perasaan tadi ada yang ikut makan di sini, kata saya ke teman saya. Kata teman saya, enggak, cuman berdua. Bener bertiga, kata saya. Langsung pada beres-beres semua tuh. Pergi, pindah lagi, geser lagi ke daerah waterpark. Masih di Pangandaran juga. Itu mah di situ mah bener-bener hampir mati saya. Hampir mati di situ mah. Lagi mencari ikan di sebelah sini, sebelah kiri kali ya. Ikan yang nggak ada, pas ngoncorin ke sebelah kanan kali itu banyak banget ikan kelihatan. Langsung saya rencana nyebrang berdua, malam-malam nyebrang, renang. Ternyata air di situ muter, nggak arusnya nggak langsung arus sejalan, muter. Alah sampai capek banget, hampir mati itu di situ saya berdua. Gimana? Jadi mati gimana? Dalam artian mau mati itu udah hampir kehabisan napas lah berenang. Ternyata di situ orang-orang di situ paling anti katanya renang di situ, nyebrang di situ. Istilahnya putaran airnya kencang. Terusan bercerita saya tentang itu. Kata orang situ jangan sekali-kali lah nyebrang air pas di tikungan itu, kali itu. Itu angker kata teman, kata orang situ, kata pribumi itu. Itu Abah terbawa putaran air. Terbawa putaran air menurut saya, tapi menurut orang-orang situ bukan karena putaran air katanya. Memang sengaja ada yang narik. Jadi situ saya berdialog sama dia, memang sempat berdialog lama lah. Pengennya apa? Rencananya apa? Kok tiba-tiba kamu ngikutin saya? Dia ngomong sambil pergi. Jangan sekali-kali nantang saya. Gitu. Tapi masih termasuknya saya masih ada istilahnya perlindungan dari Yang Maha Kuasa lah mungkin. Nggak sampai habis nyawa saya di situ.
Terus saya pernah mencari ikan di daerah Jawa Tengah juga, nyampe saya ke daerah Jawa Tengah juga. Nemu juga di situ. Waktu saya habis itu mah posisinya peralatannya kan nggak pakai jala, nggak pakai jaring, pakai pancing yang jorannya sekitar semeteran, banyak tuh 100 joran. Kalau kata orang sini mah neger, ngurek, kalau kata orang Bandung mah nggak tahu apa tuh, ngerawe gitu. Neger. Udah dapat banyak ikan gabus, lele ikannya. Udah bakar-bakar itu mah diseruduk babi. Kejadian-kejadian aneh-aneh aja ada. Diseruduk babi, jatuh lagi ke kali tempat ikannya kan di ember bekas air bekas cet yang 25 kilo. Ikannya kan di situ. Lagi bakar-bakar diseruduk babi. Bret. Babi ngamuk di situ sama bakar-bakar. Saya lari terbirit-birit situ. Terus balik lagi, penasaran. Udah babinya gak ada, balik lagi, masang lagi. Tiba-tiba ada suara sekitar jam 12 malam, pakai bahasa Sunda tuh ngomongnya. Jadi ulah di alaan, maneh mah urang Pangandaran, bahasanya kan gitu. Jadi bahasanya pakai bahasa Sunda. Maneh mah urang Pangandaran, ulah ngalaan lauk di dia. Dia mah nu urang, kata dia begitu. Pas saya kan penasaran, ini kak punya emang ini ditanemin sama sampean, kata saya gitu. Kalau malah dia ngomong, kamu jangan nantang. Kalau anak cucu keluarga kamu pengen selamat, pulang. Diancam saya, pulang. Sengaja ikan yang udah ada di tempatnya itu, yang udah saya dapat ditumpahin lagi sama dia. Ternyata bukan babi sembarang babi juga itu yang nubruk tempat ikan saya. Intinya babi gaib juga itu. Itu daerah Jawa Tengah. Jadi kalau kejadian-kejadian yang horor mah kebanyakan sih kalau kalau mencari ikan habis maghrib, berangkat habis maghrib sebelum isya, banyak kejadian di situ. Contoh kecil yang semua jadi gatal-gatal. Ini masih di sini juga, di Pangandaran juga. Pas udah nyemplung kok air semua jadi gatal-gatal. Pas mendarat udah nggak gatal lagi. Ya penemuannya di mimpi. Singkat ceritanya aku pulang ke rumah, tidurlah aku, mimpi lagi. Katanya kamu mah jorok, katanya. Kata nenek-nenek, nyari ikan di sepiteng saya, katanya. Oh. Aneh-aneh aja di Pangandaran kejadian-kejadian itu. Ada lagi kejadian di Karangtirta. Kejadian di Karangtirta tuh. Waktu saya ngejala mencari udang. Itu mah apa ya, disebut mistis barangkali, ya disebut yakin asli. Memang saya juga percaya nggak percaya sih, masih sebelum maghrib itu mah. Jadi nenek-nenek yang ngebilangin, nak, katanya, kamu kalau mau mencari ikan di sini hati-hati ya, semoga dapat banyak. Makasih nek, kata saya begitu, simpel jawab. Ngelihat nenek-nenek jalan di atas air kok. Jalan di atas air. Jalan di atas air, saya liatin sampai nggak kelihatan, tetap di atas air ke sana. Saya heran ya. Padahal waktu bicara itu di darat, nenek-nenek kakinya juga nelapak di tanah. Kata orang-orang kalau setan kakinya nggak napak, itu menapak di tanah. Tapi pas dia ngedoain, semoga kamu dapat banyak ya. Iya, kata saya, makasih nek. Pas saya diliatin, kok jalannya menujunya ke air. Pas di air juga dia nggak turun, nggak tenggelam, langsung jalan kaki di air. Itu kejadian di Karangtirta. Banyak lah yang aneh-aneh di area desa Pangandaran, umumnya di Kabupaten Pangandaran. Banyak masih lokasi-lokasi yang angker, yang sangat, kata orang sini. Ya. Sampai sekarang masih sering terjadi ngelihat yang aneh-aneh nggak?
Kalau ini udah agak lama saya nggak ada aktivitas, kayak sekitar 3 bulanan ke belakang lah terakhir. Saya nyobain mancing yang nggak biasanya mancing, saya jadi nyobain mancing di daerah Bojong Salawe, kalau kata orang sini masih di wilayah Pangandaran juga. Nah itu waktu mancing itu kalau nggak salah ada orang 5 orang lah, kenalan bukan teman saya tapi orang 5 orang. Pas saya datang kan ke situ ada orang 4 orang udah. Kok tiba-tiba jadi di samping saya ada yang tadinya nggak ada. Kok tiba-tiba datangnya nggak kelihatan, kanan kiri saya ada yang mancing, pada dapat lagi, kanan kiri saya dapat, saya giliran saya nggak dapat. Saya kan di situ panas hati ya, Iya. ngomong kasar, ngusapna ulah deket orang, sente mana, ya sirik atuh. Iya. Orang-orang pada dapat Panas, kanan ya? kiri, panas hati saya. Akhirnya saya ada batu gede di belakang, saya timpu gua, langsung. Kok tiba-tiba yang 2 ngilang, nggak ada, Cepet hilangnya. cepet nggak kelihatan. Pas lihat kok nggak ada ya, saya ngelihat ke sebelah kanan saya, orang tetap masih 4 orang kata saya. Kirain teh jadi 6 orang gitu, Iya. tetap masih 4 orang, ke 5 orang sama saya semuanya. Nah di situ saya mikir, oh ternyata gitu. Kalau orang emosian jelek juga ya sih kata saya gitu, ngomong sendiri. Langsung saya mendekat sama orang yang 4 orang, bercerita, Kang, barusan ada orang ke sini nggak? Nggak ada katanya. 2 orang, nggak ada. Cuman segini dari tadi juga. Kang dapat nggak? Nggak kata dia. Yang 4 orang juga nggak dapat sama seperti saya. Enggak, saya ngelihat kata saya. Ada orang 2 orang kanan kiri saya dapat ikan gede-gede banget kata saya. Pas saya marah ditimpu akhirnya pakai batu, orangnya ngilang. Kirain teh pada pindah ke sini kata saya gitu. Ada katanya. Langsung disenterin pakai senter. Nggak ada Cari orang. nggak ada ya. Nggak ada. Dicari-cari juga nggak ada. Nah di situ saya meriang lagi. Sakit Pulangnya lagi. panas dingin, sakit lagi. Badan panas dingin gimana ini? Tapi kalau panas dinginnya sebentar. Maghrib sampai isya panas dingin badannya. Naik. ya, Kadang udah dingin banget menggigil. Udah isya sembuh, siang sembuh. Mau maghrib isya lagi begitu. Aja saya ke Cijulang lagi. Bertanya lagi Bertanya ke lagi. orang pintar. Kata dia, habis dari mana? Jelasin habis mancing dari Bojong Salawe. Ceritanya ada yang nemenin 2 orang kanan kiri. Ternyata itu bukan orang kata saya gitu. Kata si bapak pintar itu, kamu pasti marah-marah ya? Iya kata saya. Orang yang 2 dapat saya nggak dapat kata saya begitu. Saya ngomong sama orang pintar itu. Oh pantesan, iseng dia mah. Terus gimana ini? Pengen sembuh saya. Ya udahlah. Langsung dikasih gelang. Oh, dikasih gelang. Ini. Tuh. Yang mana, Pak? Nih. Yang hitam. Gini. Langsung alhamdulillah. Ngomongnya ya iyalah. Penangkal katanya gitu. Kata orang pintar itu. Kata orang pintar itu. Ya alhamdulillah lah, saya sih percaya. Ada ya sedikit nggak percayanya juga ada gitu. Yang penting kan kita ingat sama yang kuasa aja lah. Ya. Yang jelas mah cerita-cerita mistis yang banyak mah di Kecamatan Pangandaran intinya. Di kali-kali Kecamatan Pangandaran walaupun kecil banyak banget. Dulu kan sebelah hulunya Kali Cikidang, namanya itu pas jembatan Rakit Jongor Batu itu. Ada tambak ikan bangkrut di situ. Saya sering ngejala di situ. Banyak banget gangguannya. Padahal ini pemukiman nggak jauh, sekitar 500 meter pemukiman lah, nggak jauh, bukan termasuk hutan gitu. Bukan termasuk hutan di situ mah, pemukiman warga. Tapi yakin gangguannya banyak banget. Ada perahu yang ngetuk-ngetuk perahu terus. Tok 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 tok. Udah dibiarin lah, paling yang punya perahu kata saya. Penasaran bunyi lagi, saya deketin, disenterin pakai senter dilihat gitu. Ternyata nggak ada orangnya, Sama sekali nggak ada orang. nggak ada orang sama sekali. Sampai ke dalam perahunya dioncorin pakai senter, nggak ada. Itu di jembatan Rakit Jongor Batu lah namanya. Di situ ada kejadian. Bukan saya doang, setiap yang ngejala ke situ pasti menemukan hal-hal yang aneh.
Saya ngasih saran. Kalau kata orang Sunda mah pepatah. Ngasih solusi, apa bukan solusi. Ngasih inspirasi untuk masyarakat dimanapun berada. Kita harus rendah hati, harus selalu menjaga etika maupun di hutan maupun di darat, di air. Harus rendah hati, jangan sombong. Kalau nggak mau ketemu akhirnya akibatnya gitu. Soalnya sombong di hutan pasti ketemu sama makhluk hutan. Sombong di air pasti ketemu. Buktinya saya sendiri yang sering sombong. Kalau kata orang-orang yang suka ngejala, kalau pada ngelihat nanti acara saya ini saya termasuk orang yang kata orang-orang yang suka ngejala mah orang paling berani katanya. Jadi untuk orang-orang yang biasa, yang termasuknya penakut, jangan ditirulah kelakuan saya, takut celaka nantinya. Memang orang yang nggak ada yang mati karena hantu sih. Iya. Cuman kalau orang penakut ketemu hantu bisa jadi celaka, bisa jadi mati. Gitu. Iya. Akibat ya ketakutan, larilah, terbenturlah. Gitu. Iya. Dan seperti janji di awal tadi, Bah, kita akan memberikan eksklusif kenang-kenangan nih dari Malam Mencekam, yaitu kaos. Kita akan serahkan sama Abah nih. Ya, kaos Malam Mencekam. Ya, Jadi, mohon saya diterima, Bah, ya. terima kasih untuk Malam Mencekam. Ini kenang-kenangannya sudah saya terima, ya sudah Abah terima. Ya. Ya, ini kaosnya. Tuh, bagus banget. Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik sobat Malam Mencekam sekalian, buat Anda juga yang memang mau berkunjung atau seperti yang Abah Usup tadi bilang penasaran dengan cerita Abah Usup, Anda bisa berkunjung juga ke kafenya Abah Usup di Pasar Wisata ya, Bah ya? Ya, Pasar Wisata Blok C paling belakang. Pasar Wisata Blok C. Itu ada karaoke Camelia, Camelia, pakai C. karaoke Camelia. Itulah kalau mau bersilaturahmi dengan Abah Usup. Oke, demikian sobat Malam Mencekam. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Abah Usup kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.